Halo sahabat Beta, kali ini Beta Explore ke Kabupaten Pati nih. Kami akan mengeksplor satu desa di bagian timur Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Batangan yang berbatasan dengan Kabupaten Lembang, Jawa Tengah. Desa tersebut adalah Desa Ketitang Wetan, yang sebagian besar penduduknya menjadi produsen garam. Tak heran sih, karena desa ini berdekatan dengan pantai yang airnya bisa dimanfaatkan untuk produksi garam. Desa ini punya lahan tambak garam yang luas banget. Halo sahabat Beta Export, kali ini saya sedang berada di lahan tambak garam yang berada di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Mari kita eksplor pembuatannya. Nah sahabat, kebetulan kami datang di waktu yang tepat. Banyak petani garam di Desa Ketitang Wetan yang sedang memproduksi garam nih. Biasanya, para petani memproduksi garam di saat musim kemarau seperti ini, antara bulan Juli hingga Desember. Kalau masuk musim hujan, tambak-tambak garam ini akan dialihfungsikan menjadi tambak ikan. Saat kami datang, kebetulan kami bertemu dengan Kepala Desa Ketitang Wetan, yakni Pak Ali Muntoha. Pak Ali ini juga seorang petani garam juga loh. Dia memiliki banyak tambak garam di sini. Yuk kita tanya-tanya tentang produksi garam sama beliau. Kalau Desa Ketitang Wetan ini jumlah penduduknya ada berapa, Pak? Jumlah penduduk sini sekitar 2.100-an, mayoritas petani garam. Berapa persen itu Pak untuk warganya yang menjadi petani garam? Kaum penggarap sama yang punya itu sekitar 50%. Wilayah kami itu sekitar 50% itu penghasil garam kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan nggak bisa bikin garam, jadinya ikan bandeng. Oh gitu, jadi musiman Pak? Iya musiman. Per bulan apa? Kalau musim hujan kan dari bulan Januari sampai Juli itu musim penghujan. Habis Juli sampai Desember musim kemarau. Proses pembuatan garam ternyata tak sesimpel mengeringkan air laut kemudian menjadi garam loh sahabat. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan agar garam menjadi padat dan bisa diolah atau langsung dijual. Pertama, petani menyiapkan tambaknya terlebih dahulu. Tambak yang akan digunakan untuk membuat garam biasanya dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu, tanahnya dipadatkan menggunakan alat silinder yang terbuat dari logam seperti ini. Pemadatan tanah ini bertujuan agar ketika garam yang nanti akan dipanen tidak tercampur dengan lumpur. Setelah lahannya siap, petani garam lalu memasukkan air laut yang ada di sungai dekat tambak. Air kemudian disedot menggunakan pompa air ke dalam tambak garam. Proses merubah air laut menjadi garam padat butuh waktu sekitar 6-7 hari. Kalau tiba-tiba turun hujan, proses pembuatan dianggap gagal atau harus diulang. Proses apa yang namanya ini Pak? Ini pembuatan tempat ladon garam untuk mengeringkan tanahnya biar tandus dulu. Nah sahabat, saat ini proses penggilingan namanya. Penggilingan ya Pak ya? Nah, gunanya untuk tanahnya ini agar tandus sebelum dikasih air. Proses pembuatan garam ini. Petani garam harus menyiapkan setidaknya 6 petak tambak dalam proses pembuatan garam. Di hari pertama, air laut dimasukkan di petak pertama. Hari berikutnya air dipindah ke petak kedua dan begitu seterusnya hingga petak ke-6.
Ini dilakukan untuk meningkatkan kadar garam hingga level tertentu. Untuk memindah airnya, petani ada yang menggunakan kincir angin, tapi ada juga yang melakukan secara manual. Untuk mengukur kadar garam, para petani di Desa Ketitang Wetan menggunakan alat seperti ini nih sahabat. Air yang baru diambil dari sungai biasanya berada di level angka 5. Untuk bisa menjadi garam padat, level angka harus berada di sekitar 21 hingga 23. Setelah hari ke-7, biasanya kadar garam sudah mencapai level yang diinginkan dan akan tampak gumpalan-gumpalan garam yang siap untuk dipanen. Pak, boleh tahu kalau untuk proses pembuatan garam sendiri ini itu seperti apa gitu Pak? Pertama kan dari itu Mas, sungai dipompa, dimasukkan lokasi tambak. Dari tambak ini kan mau jadi garam itu kan perlu proses. Dari petaan yang pertama dipindah ke petaan kedua hingga petaan ke-6 baru jadi. Membutuhkan waktu berapa lama berarti Pak untuk menjadi garam? Dari air laut, dari sungai sekitar 6-7 hari. Kalau untuk harganya sendiri Pak, untuk harga garam krosok itu saat ini berapa Pak? Harga garam sekarang ini ya termasuk baik, 1.000 per kilo. Di Desa Ketitang Wetan tak hanya ada tambak-tambak garam loh sahabat. Di desa dengan penduduk lebih dari 2000 jiwa ini juga terdapat pabrik pengolahan garam beriodium. Pabrik ini bernama UD Talenta Raya, tepat berada di tepi Jalan Juwana Rembang. Karena penasaran, kami juga datang ke sana untuk melihat bagaimana sih garam beriodium itu dibuat. Untuk UD Talenta Raya sendiri ini dibangunnya sejak kapan sih Pak? 2011. Sejak 2011 ya? Ya. Hingga sampai saat ini? 1 Januari 2011. Untuk pemasarannya sendiri gimana Pak? Pemasarannya khususnya DIY, kemudian Jawa Tengah, sebagian kecil ke Jawa Timur dan Jawa Barat, Jakarta. Pembelinya itu dari bakul sendiri atau? Kebanyakan itu bakul ngambil sendiri, tapi ada juga yang saya kirim karena masuk perusahaan untuk industri makanan. Oh gitu. Saya kirim. Seperti garam yang ini untuk industri yang karungan. Pabrik pengolahan garam yang dikelola oleh Pak Agus Sujadi ini telah berdiri sejak 2011. Dia memproses garam yang dibeli dari petani Desa Ketitang Wetan menjadi produk garam beriodium. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi garam beriodium sebanyak 5 ton. UD Talenta Raya memiliki 25 karyawan yang sebagian besar adalah perempuan. Proses pembuatan garam beriodium dimulai dengan proses pencucian garam krosok. Setelah dicuci, garam kemudian digiling menjadi serbuk dan ditiriskan selama 5 hari. Dan selanjutnya garam disemprot dengan cairan yodium. Takarannya untuk 20 ton garam diberi 1 kg yodium. Setelah penyemprotan, kandungan yodium dalam garam kemudian diuji hingga memenuhi standar 30 part per million. Pak, bisa kita melihat proses-proses pembuatan garam dari awal gitu Pak? Boleh, bisa nanti ke sana. Oke, monggo Pak. Dari proses produk awal, garam baku,
kemudian nanti dicuci giling. Ini berarti garam-garam bahan bakunya ya? Ya, ini garam bahan baku. Yang dari mana ini? Ini dari lokal. Oh, yang dari lokal. Ini kok berbeda ya Pak ya? Agak basah, kan masih panen pertama biasanya campur-campur gitu. Pak, ini kalau ini proses apa namanya Pak? Ini conveyor, ini untuk pengeringan garam yang tadi sudah dicuci, ditiriskan setelah 4 harian kurang lebih, kemudian di oven pakai conveyor ini. Sehingga nanti setelah pengeringan ini masuk ke tempat stok ini, kemudian nanti digiling untuk diperhalus sembari dikasih yodium. Di pabrik ini memiliki 2 produk garam beriodium, yakni berbentuk serbuk dan juga briket. Untuk garam serbuk, garam yang telah diberi yodium kemudian dikeringkan menggunakan mesin rotary dryer. Sedangkan untuk garam berbentuk briket, garam yang telah dicampur dengan yodium kemudian dicetak menggunakan alat press. Setelah itu, garam briket kemudian di oven selama 1 jam. Nah, setelah produk garamnya jadi, proses selanjutnya adalah proses pengemasan. Pak, ini setelah tadi garamnya diberi apa ini? Yodium ini. Kemudian di oven ini. Di oven jadilah garam basah seperti ini. Oh, ini Mbak Sastri sedang making. Oh ya, boleh Pak saya ngikat silakan. Ya. Oh, harus gini ya berarti ya? Nah sahabat, ternyata untuk proses packingan ini itu tidak segampang yang dilihat ya sahabat. Ini tadi saya mencoba beberapa kali, ini belum bisa ini seperti ibunya. Ternyata susah banget dan perlu keterampilan ya Pak ya. Keterampilan khusus. Nah, setelah produk garamnya jadi, proses selanjutnya adalah proses pengemasan. Baik garam serbuk maupun bentuk briket dikemas dalam wadah plastik seperti ini nih sahabat. UD Talenta Raya memberi merek Roro Mendut dalam kemasannya. Produk garam Roro Mendut telah dijual ke banyak daerah di Indonesia. Jadi kalau menemukan garam dapur merek Roro Mendut, berarti garam tersebut berasal dari Desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati. Nah sahabat Beta Ekspor, ternyata proses pembuatan garam di sini tidak semudah yang saya kira. Harus melalui 6 petak sehingga garam bisa dipanen. Proses-proses pembuatan garam tadi juga harus diukur dengan alat pengukur kadar garamnya seperti apa gitu sahabat. Apalagi di musim kemarau basah seperti ini, yang terkadang masih turun hujan yang membuat petani garam di sini gagal panen sahabat. Sampai jumpa di Beta Ekspor selanjutnya.